Jadi sebenarnya kalau orang nggak tahu itu berat. Itu paling berat. Jadi yang lain mungkin duduk manis melihat apa, tapi yang menjalannya susah. Mereka merencanakan. Kemudian nanti bagaimana pengaturannya, layoutnya kita sewa tempatnya, kemudian layoutnya, menjualnya juga, kemudian cari sponsor, kemudian talent, koordinasi yang pentahelik itu rapat-rapat dengan organisasi. Repot banget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Berita Jatim dimanapun berada? Ketemu lagi dengan saya Ellen Pratiwi di Berita Jatim TV. Kali ini saya bersama seorang tamu yang istimewa juga. Dan seperti biasanya saya akan memperkenalkan siapa beliau dan apa saja yang akan dilakukan oleh beliau dan perusahaannya di tahun 2024. Mumpung di awal tahun ini ya, kita akan pengen tahu kira-kira nanti bulan-bulan depan ini ada acara apa, event apa di kota Surabaya. Oke, selamat datang Pak Budiono. Terima kasih Mbak Ellen, Sobat Berita Jatim. Baik. Salam sehat semua. Amin, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, tamu saya kali ini adalah Bapak Insinyur Budiono MBA. Beliau adalah Direktur PT Debindo Mitra Tama, Member of Diandra Kompas Gramedia. Satu IO event yang sudah berkecimpung lama ini ya di Surabaya dan sudah tidak asing lagi. Dan barangkali Sobat Berita Jatim juga pernah berkunjung salah satu, salah dua, atau salah ke-100 mungkin eventnya sudah banyak sekali ya. Betul. Sudah sering berkunjung di event-event. Sudah jadi partner ya betul, Berita Jatim. Betul, di PT Debindo Mitra Tama ini. Yuk kita kulik sekarang. Kita kenalan dulu nih Pak Budiono. Sahabat Berita Jatim ini mungkin melihat kalau nama Debindo Mitra Tama mungkin sudah sering dengar dan mungkin pernah hadir ke pameran. Tetapi siapakah di balik itu? Monggo diperkenalkan jenengan di PT Debindo ini. Selain jenengan sendiri sebagai direktur, mungkin bisa diperkenalkan lagi tim yang lain. Silakan Bapak perkenalan. Jadi PT Debindo Mitra Tama ini dibuat tahun 2010 ya. Adalah PT Diandra, Member of Kompas Gramedia yang di bidang pameran ya. Dan Diandra ini sudah satu-satunya event organizer Indonesia yang sudah go public. Tahun 2010 membeli sahamnya perusahaan Debindo cabang Surabaya ya, yang sudah punya beberapa pameran tapi waktu itu belum meledak lah istilahnya. 2010 diambil sahamnya, mayoritas adalah Diandra, sekitar 51%. Sehingga nama Debindo tetap dipertahankan, Debindo Mitra Tama, tapi pemegang sahamnya adalah PT Diandra Group Kompas Gramedia. Dan sejak itu makin membesar sehingga sampai terakhir pamerannya sudah menjadi pameran yang terbesar di Indonesia Timur, seperti Batik Bordir, kemudian Majapahit Travel Fair, itu malah juga terbesar di Indonesia. Kemudian ada Dekorintex, ada Jatim Fair, macam-macam nanti kita bahas. Dan saya kira semuanya itu adalah karena masyarakat yang mendukung. Nanti kita jelaskan apa itu Pentahelix yang sangat mendukung kita sehingga membuat pameran-pamerannya Debindo Mitra Tama, organizer yang dibentuk di Surabaya ini membanggakan bagi masyarakat Jawa Timur dan Surabaya. Baik. Nah selama ini kan Debindo memang sangat kuat di Expo begitu ya. Tapi awalnya dulu langsung Expo gitu atau mengerjakan event kecil-kecil dulu atau langsung besar gitu? Iya, jadi sebelum dibeli sahamnya PT Debindo ini, Debindo Adiswasti namanya, itu memang besar di pameran properti. Awalnya ya tahun 90-an gitu sudah menguasai. Tapi seiring bisnis zaman itu pameran properti lagi turun ya, apalagi kena Grispon, sehingga Debindo juga mengalih ke beberapa event-event yang orderan dikerjakan. Nah, setelah berjalan pun diambil alih, Debindo Mitra Tama tagline-nya adalah professional exhibition organizer. Jadi bukan event itu, cuman dalam perjalanan waktu karena
hubungan yang sangat baik ya dengan klien. Akhirnya klien ini minta untuk dibikinkan event-event yang sampai sekarang nanti kita bisa ceritakan. Sehingga sampai tahun ini perkiraan kita walaupun pamerannya mungkin ada sekitar 7 gitu, tapi eventnya mungkin bisa sampai 20 sampai 30 gitu loh. Gitu ya Pak. Nah kemudian selain event expo ini ya, tadi banyak juga ternyata yang mengerjakan itu. Baik, apa di kota Surabaya aja atau di kota-kota lain juga nih Pak? Oh enggak, pasti di kota-kota lain. Jadi kita pernah bikin pameran di Bali ya, Bali Indobultech, Bali Decorintex, kemudian di Malang ada Malang Fair, kemudian di Jogja ya, Jogja Indobultech, di Semarang event dan sebagainya. Ya sampai pernah event kita di Raja Ampat. Oh pernah juga? Iya, Expo apa itu Pak? Ada event jadi orderan dari ibu-ibu dari konsul-konsul luar negeri yang memang dibawa dari Jakarta ke Raja Ampat. Kemudian ada di Bogor juga pernah, di Jakarta. Jadi berbagai macam tergantung order gitu ya. Dan kita juga rindu order ya. Jadi intinya karena prinsip yang kita tanamkan bahwa adalah kepuasan pelanggan ya, win-win yang saya selalu katakan dengan sinergi itu tadi, maka pelanggan itu juga minta akhirnya untuk dilaksanakan sesuai dengan keinginan mereka di kota manapun. Malah kita misi dagang ada yang ke Arab Saudi, ada ke Mesir, kemudian Timur Timur, ke Hong Kong gitu loh ya. Nah, ini mungkin juga ada rencana ke Jepang, Shanghai dan sebagainya. Wow, luar biasa. Nama yang sudah sangat kuat dan prestasi yang juga sangat luar biasa ya yang selama ini sudah dilakukan. Betul. Nah, selain itu yang mungkin pengalaman ya dari tahun 2010 sampai sekarang ini pernah nggak ada satu event yang paling heboh yang sangat berbeda dengan event lainnya dan ini perlu penanganan istimewa. Event apa itu Pak? Mungkin bisa diceritakan. Jadi karena saya adalah pendatang ya intinya ya. Ada suatu PDJ Bindo dengan culture yang berbeda. Kemudian masuklah culture dari Diandra. Kompas Gramedia, pasti ada friksi. Ya kan? Kebetulan sebelumnya saya kan termasuk project manager Diandra Convention atau Gramedia Expo. Kemudian karena nggak ada orang, saya dijadikan general manager ya. Kemudian general manager Gramedia Expo atau Diandra Convention Center itu yang GM yang pertama kali. Kemudian Diandra beli di Debindo ini juga tidak ada orang, yang akhirnya saya juga ditempatkan di situ ya. Dan pasti itu ada friksi culture. Nah, pada saat 2010 kita juga berpartner. Jadi ini adalah Debindo dengan Diandra, jadi Debindo Mitra Tama. Kita join operation JO dengan Grand City Hardaya Widiagraha. Dan sejak 2010 kita ciptakan yang namanya Jatim Fair. Jatim Fair ini menjadi pameran paling besar di Indonesia Timur karena dilaksanakan hampir 10 hari dan tiap hari itu ada artis-artis nasional. Shalon Sheven, Ari Lasso, Kahitna, bla bla bla, semuanya itu yang menjadi kebanggaannya masyarakat Jawa Timur. Sehingga pada waktu Jatim Fair, penontonnya atau pengunjungnya bukan hanya dari Jawa Timur, tapi dari Jawa Barat, dari Bali dan sebagainya. Fans dari artis-artis dan itu membuat suatu gebrakan baru bahwa ada suatu pameran plus konser yang dinanti tiap tahun, annual gitu loh ya. Dan ini sangat membanggakan juga karena artis-artisnya kalau diundang ke Jatim Fair suka karena itu pas ulang tahun Provinsi Jawa Timur. Ya, dan diagendakan sampai sekarang. Jadi selalu di bulan Oktober karena ulang tahun Provinsi Jawa Timur itu 12 Oktober. Sehingga pada saat tahun 2010 itu kita berkolaborasi dengan Pemprov ya. Walaupun itu brandnya adalah milik kita, milik JO. Itu diakui sampai sekarang. Artinya continue ya. Iya. Yang kita sampaikan atau pola kerja yang kita tim ini sampaikan bahwa semua harus happy. Yang saya sebut pentahelik ini government sebagai yang dari Jatim ini ya. Kemudian juga ada dinas, ada kabupaten kota, ada TNI, ada sebagainya berkooperasi dengan swasta, ya private kita ini. Kemudian pentahelik ketiganya lagi adalah akademisi. Kita libatkan akademisi. Jadi apa yang kita laksanakan itu sudah memang di teorinya begitu yang sudah berjalan. Jadi kita
setiap kali pameran selain ada government, kita yang swasta ya dengan asosiasi swasta itu ya, kemudian dengan akademisi. Setelah akademisi dan dengan komunitas dong, otomatis yang keempat ya organisasi dan sebagainya, dan yang kelima adalah media. Dan Mbak Ellen kan di media kan tahu kan bagaimana Debindo ini merangkul Pentahelix ini seolah-olah bahwa event-event yang besar termasuk Jatim Fair itu yang spektakuler itu milik mereka bersama. Jadi Mbak Ellen bisa waktu Jatim Fair tuh saya ikut terlibat jadi apa? Monggo silakan. Pemerintah juga begitu. Nah, untuk itu harus kita samakan culture-nya, samakan mindset-nya dulu bahwa kita tidak seolah-olah EO ini take advantage terlalu banyak, tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Pemerintah Jawa Timur juga, ada event gede lah andalannya Jatim Fair. Iya, padahal ini baru muncul 2010. Dibandingkan dengan pameran yang lain, misalkan Jateng Fair, misalkan Jabar Fair, itu mereka sudah lama, tapi tidak bisa sebesar Jatim Fair. Ya karena apa? Rahasianya adalah bagaimana orang-orang itu bersatu, gitu loh. Bapak take advantage ya, termasuk medianya juga, termasuk teman-teman yang muda-muda ini juga dikasih kesempatan untuk tampil, untuk melatih apa ya, yang para akademisi saatnya itu di aplikatif di suatu pameran. Karena paling susah itu pameran kayak Jatim Fair dari semua pameran-pameran ini. Paling rumit ya. Iya, kalau suatu pameran orderannya dari pemerintahan gitu ya, ini ada 1M bikin pameran, gampang, bikin itu gampang, yang datang. Tapi kalau misalkan kayak Jatim Fair atau misalkan Dekorintek itu adalah swasta lah misalkan ya, di Jatim Fair juga ada sebagian swasta. Kita bisa melaksanakan, kita bisa mendatangkan kredit, tapi pasti yang paling susah itu diminta pertanggungjawaban oleh peserta. Saya transaksinya berapa? Iya, pengunjungnya berapa? Saya bisa ambil rupiah dari mana? Bisa nutupin nggak kosnya pameran sewanya? Booth, kemudian datengin orang, apalagi peserta dari luar kota, hotelnya, dan sebagainya. Itu sangat rumit, banget rumit. Dan kita bersyukur alhamdulillah dengan dukungan saya bilang tadi Pentahelix ya, dengan culture yang berbeda-beda itu ya akhirnya bisa terwujud. Nah, dengan adanya yang sudah bagus itu membuat klien-klien yang lain itu order akhirnya, Pak minta bantu lagi, Pak Malang lagi. Gini, Pak minta bantu gini. Ya itu kenapa tadi yang saya sampaikan, kenapa kok pamerannya bisa ke Bali, eventnya bisa ke Raja Ampat, bisa kemana-mana ya karena ya kita sudah dipercaya. Sudah terpercaya, sudah diterasa itu tadi. Baik. Nah, tapi ada suka dukanya nggak nih Pak? Tadi kan sudah mengatakan awal udah ada friksi, kemudian tapi selesai kan. Kemudian Jatim Fair ini juga event yang paling rumit. Boleh nggak sih yang mungkin paling nggak enaknya gitu? Kita lihat kan sukses-sukses ya, tapi mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih resikonya untuk berbisnis expo seperti ini? Jadi sebenarnya kalau orang nggak tahu itu berat. Itu paling berat. Jadi yang lain mungkin duduk manis melihat apa, tapi yang menjalannya susah. Mereka merencanakan, kemudian nanti bagaimana pengaturannya, layoutnya kita sewa tempatnya, kemudian layoutnya, menjualnya juga, kemudian cari sponsor, kemudian talent, koordinasi yang Pentahelix itu rapat-rapat dengan organisasi, repot banget itu, itu. Tapi itu juga kalau seandainya berhasil, kita melihat bahwa permasalahan itu enteng sebenarnya. Soalnya sudah jauh lebih berat lagi gitu loh. Ya. Dan bisnis EO ini ya tetap harus bertumbuh ya, akan bertumbuh besar karena semakin besar atau suatu negara itu pasti event-eventnya makin banyak. Yang dulunya mungkin wedding itu cuma di gedung, sekarang ada pre-wed, ada tukar cincin, ada acara-acara. Nah, itu perlu event-event terus ya. Jadi kalau saya lihat prospek dari event pameran ini sangat besar, tergantung bagaimana kembali lagi kepada leader, SDM-nya. Jadi kebetulan saya adalah leader ya di Debindo Mitra Utama, ini ada direktur utama yang dari Debindo Pak Dadan, saya dari Diandra. Ya, saya menciptakan bersama teman-teman yang saya rekrut ya. Jadi mulai 2010 semua yang saya rekrut itu harus lewat saya ya. Baik itu dari Brawijaya, dari ITS, dari UNER dan sebagainya. Tapi yang saya persamakan dulu adalah mindsetnya dulu pada waktu masuk di kerja EO yang berat ini tadi yang saya sampaikan bahwa yang pertama harus
trust ya, bisa dipercaya. Dua, kemudian kerja keras ya, nggak ada suatu keberhasilan tanpa kerja keras. Dan ketiga adalah membantu orang lain. Nah, mesti melayani. Bagaimana melayani kita, apalagi, baik itu peserta, pengunjung, tamu government, VIP, tamu VIP. Aduh, rumitnya sekali, dan itu pasti badat konflik. Keamanan juga. Keamanan juga, kemudian pihak-pihak apa yang sekitarnya, lingkungan, rumit sekali. Tapi selama 3 hal itu kita sampaikan ya, kita pendekatan mereka biar tahu permasalahannya. Makanya pada sebelum pameran itu contohnya di Batik Bordir nih, ini ada 7 asosiasi sih. Ini asosiasi batik lah, ada asosiasi ini, ada asosiasi ini. Kita rapat terus. Ini apa lagi kegiatannya? Nah, mereka itu juga selalu win-win. Jadi berprinsip selalu ada keuntungan bersama. Nggak mungkin kita sendiri yang untung. Pasti kita mikirkan apa sih? Berita Jatim ini ikut kita ini. Logonya harus ditampilkan. Berita juga perlu siapa? Nanti kita hubungkan. Perlu narasumber siapa dan sebagainya. Artinya kita membuka diri, ya, dan juga mengetahui apa sih yang diinginkan, yang kita bisa bantu. Mungkin kita nggak bisa. Harus ini dannya segini. Nanti kita carikanlah ada dinas ini yang perlu seperti ini dan sebagainya. Sehingga ada satu hal lagi, networking. Jadi kita berusaha sebagai EO itu membuat networking antara Pentahelix. Jadi misalkan peserta dari Kabupaten Malang gitu ya, Pak saya perlu ini. Oh ya, nanti saya sampaikan ini. Ada ketua alumni Malang gitu, nanti bisa membantu dan sebagainya. Jadi apa yang dibutuhkan, keterbukaan yang kita berusaha memudahkan orang lain, membantu orang lain. Saya kira itu kuncinya. Ada berkah juga di situ Pak ya. Baik, tahun 2024 sudah banyak rencana barangkali Pak ya. Ini yang rutin-rutin aja nih, sudah siap apa saja ini Pak ya. Iya, jadi yang pameran yang terbesar itu adalah Batik Bordir. Batik Bordir itu kenapa sekarang bisa jadi terbesar di Indonesia Timur? Saya sebenarnya konsepnya itu gampang-gampang aja, yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Pada waktu saya masuk 2010 itu Batik Bordir skalanya masih ya Jawa Timur lah. Tapi setelah saya melihat Inakraf ya, saya amati Inakraf, pameran terbesar craft di Indonesia Timur di GCC ya, yang pesertanya itu sudah bisa ribuan itu. Nah, masa sih Jakarta ribuan, Surabaya yang mungkin sekitar 200-300 peserta, masa nggak bisa? Akhirnya terbukti Batik Bordir menjadi pameran terbesar batik, industri craft dan sebagainya di Indonesia Timur ya, sudah ke berapa ini? Sudah ke 19. Nah, dari situ kita menciptakan yang namanya Batik Fashion Fair. Kita ciptakan baru ke berapa ini? Ke-8. Ya, anaknya lah istilahnya. Karena saya merasa melihat bahwa yaitu tadi industri pameran tetap akan tumbuh, walaupun kata orang itu akan menurun. Saya mungkin pada saat pandemi itu aja ya mungkin Pak ya. Banyak yang mengatakan tidak. Walaupun tidak masa pandemi dia akan turun. Tapi saya kembali lagi tergantung kreativitas. Tergantung kreatif leadernya bersama timnya. Karena kayak saya ini kan istilahnya sudah generasi 45 ya, generasi kolonial. Ya, yang bisa mengedit ya ini teman-teman ya generasi milenial yang main sosial media, yang industri kreatif dan sebagainya. Nah, itu kembali lagi ke leadernya, memberikan kesempatan kepada timnya untuk berkreasi gitu loh, mencari influencer, mencari TikToker dan sebagainya. Jadi makanya di Bini Mitra Tama ya selalu ada lomba TikToker lah, datengin influencer dan sebagainya. Selain pameran itu selalu bikin event-event yang seperti itu. Betul. Dan dikasih kesempatan siapapun mau tampil ya, mau ada asosiasi IWAPI, ada perwira kayak ada wis monggo tampil. Lenden pun juga macam-macam. Iya, ini apalagi musik atau monggo semua selama ada slot semuanya win-win, everybody happy. Hebat Pak. Oke, selanjutnya ada lagi Pak selain batik mungkin? Sorry. Setelah itu ada namanya Wisata Nusantara, kemungkinan bulan Mei ya, karena kita punya Majapahit Travel Fair dan kita MTF tidak bisa melanjutkan karena MTF itu haknya adalah di Dinas Pariwisata. Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau Dinas Pariwisata belum ada support, jadi kita tidak bisa melaksanakan kan brand, sehingga kita ingin membuat suatu brand lagi yaitu Wisata Nusantara. Dan yang
besar juga kebanggaannya wali kota adalah Surabaya Great Expo. Dan kemarin ya mulai Bu Risma sampai Pak Eri semakin berkembang dan Surabaya Great Expo menjadi kebanggaannya Pak Eri karena itu yang terbaik kemarin. Pengunjungnya itu sebenarnya sudah sampai 37.000. Wow. Karena lonjakannya terlalu tinggi ya kita bilang 31.000 aja cukup lah. Kita targetnya sih 29.000. Wow, selalu over nih. Karena kenapa kok bisa seperti itu? Saya tahu rahasianya. Rahasianya adalah karena kita itu membantu gitu. Membantu orang-orang sehingga atau pihak-pihak yang pentahelik tadi sehingga pihak-pihak itu membantu kita. Contohnya nih UNICEF. UNICEF organisasi dunia anak-anak itu bilang Pak Put saya nggak bisa ngeluarin budget kalau nggak gini syaratnya. Akhirnya beberapa syarat itu kita yang berkorban. Sudahlah Debindo berkorban. Ada beberapa stand yang kita kasih kepada dinas yang memang nggak ada anggaran. Tapi keterkaitan dengan UNICEF. Dapat. Dari berapa sehingga UNICEF ngeluarin. Terus. Nah, karena kita bisa bantu, didatenginlah SD, SMP, SMA dan sebagainya sehingga tuh waduh ramai banget gitu loh. Salut banget deh dengan apa yang sudah Bapak lakukan dan luar biasa, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan menjadi kebanggaan Kota Surabaya. Kita selalu ramai dong Pak kalau ada pameran gini ya. Betul karena industri pameran ini ada multiplier effect. Jadi itu memberikan kontribusi ke berbagai sektor industri. Sektor industri hotel karena peserta dari hotel itu motel bintang 2, 3, 4 semua ada. Kemudian ke kontraktor, vendor, musik, talent, semua, media, ya kan. Terus kemudian asosiasi government, pajak parkir, pajak ini kita bayar semua. Sehingga bahwa suatu kota itu akan bisa besar kalau banyak event-eventnya yang sangat diminati. Begitu diminati, apalagi tempat kita selalu di Grand City kan, jadi para buyer dari Solo, dari Jawa Barat itu tinggal naik kereta, tinggal jalan kaki. Nah ini roda perekonomian semakin berputar. Oke, ini untuk informasi lebih lanjut tentang pameran-pameran tadi, ada Instagram atau juga sosial media yang bisa diakses mungkin Pak? Ada. Ya, jadi tadi pameran ada Surabaya Great Expo, Jatim Fest, Batik Fashion Fair. Nah kita punya website ya, www.debindomitra.tama. Kemudian ada Instagramnya juga. Kemudian ada handphone ya, WA. Kemudian Debindo Debindo Mitra Tama Channel. Tapi websitenya tetap www.debindomitratama.com dan ini kita buat pada saat kita memulai di 2010. Jadi saya rekrut teman-teman yang ahli-ahli sehingga mereka yang mau mengikuti ini bisa mengikuti info-info dari Debindo Mitra Tama kapan mau dilaksanakan. Dan selain itu juga setiap event juga ada Instagramnya. Betul. Batik Fair ada Instagramnya, kemudian tadi Surabaya Great Expo juga ada Instagram. Jadi masing-masing acara juga ada. Tapi mungkin kalau Anda ingin tahu nih agendanya apa, mungkin ingin bergabung atau ingin berpartisipasi, mungkin silahkan menghubungi. Dan juga kalau mau magang. Jadi bisa. Tiap tahun kita itu teman-teman muda ini ya, teman-teman magang. Ada yang kampus Merdeka ya, itu juga yang programnya Pak Menteri Pendidikan, kemudian juga tiap tahun dari NHI Bandung itu sudah pesan karena kita MOU, sekolah pariwisata yang terbaik di Indonesia itu. Jadi anak magang setiap tahun ya kira-kira bisa sampai 10 di kita itu. Jadi kan biasanya ada 3 bulan, ada 6 bulan dan sebagainya. Menarik sekali. Baik. Sesi terakhir Pak, mungkin karena waktu kita agak terbatas, ada pesan-pesan nggak nih buat masyarakat Surabaya atau juga calon-calon yang ikut pameran atau apa yang bisa mendukung Bapak untuk bisa lebih sukses ke depannya? Monggo. Iya. Jadi buat sobat Berita Jatim ya, masyarakat, bahwa kalau ada pameran ya, yang pertama yang mau ikut pameran dulu. Kalau mau ikut pameran, cek dulu jenis pamerannya dan track recordnya. Tahun-tahun sebelumnya itu bagus nggak? Pengunjungnya bagus nggak? Transaksinya bagus nggak? Segmentasinya yang datang bagus nggak? Lokasinya di mana dan sebagainya. Jadi jangan asal ikut pameran sehingga pada waktu nanti ikut pameran hasilnya jelek, menyalahkan pameran. Saya nggak ikut pameran, karena jelek dan sebagainya. Juga lihat track record EO-nya. Jangan asal ikut di pameran. Jadi, Pak murah Pak ini gitu loh, gratis ini. Iya gratis, tapi kan nanti bawa
apa yang jaga, inapnya, SPG-nya itu mahal. Biayanya. Jadi benar-benar track record pameran yang besar. Dan saya selalu bilang kalau ikut Debindo Mitra Tama, ya saya bilang bahwa pasti happy lah. Ya, karena begitu happy, tahun depan dia ikut lagi. Dan itulah keunggulannya EO. Kalau sudah jadi, untuk tahun berikutnya gampang. Pasti sudah Satu ada. itu. Dua, buat pengunjung. Pengunjung lebih baik setiap kali ada pameran yang bagus itu datang. Karena ada sisi edukasi. Ya kan? Kita bisa belajar banyak tentang pameran itu. Kemudian bisa mencoba, bisa men-trial. Anak-anak juga dikenalkan. Jadi misalkan industri kita punya decoration arsitektur. Oh ini loh interior seperti ini, bahannya seperti ini. Ini loh dunia nanti kalau kamu besar mau kuliah di arsitektur interior seperti ini. 3D-nya bagaimana sekarang, jadi perkembangan teknologi. Dan itu kan gratis. Jadi masyarakat silakan datang belajar di situ. Ketiga networking tadi, pasti ketemu orang dan sebagainya yang itu membuat bisnis makin lancar. Jadi masyarakat Surabaya kalau ada pameran besar datang aja. Datanglah gitu ya, support juga. Baik, saya harapkan makin sukses di tahun 2024 dan kerjasama Bapak dengan kami, dengan media-media lain juga tetap rapat. Dan semoga kita ini kan kesuksesan untuk sukses bersama. Oke, terima kasih banyak untuk ramuannya. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Budiono tadi memberikan manfaat, memberikan pencerahan dan juga memberikan semangat bagi pelaku-pelaku usaha yang mau pameran. Silahkan. Boleh saya pesan satu lagi, Sobat Jatim. Jadi kebetulan saya Budiono, Direktur Debindo Mitra Tama ini tergabung di Asprapi, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Jadi saya juga mengungkapkan bahwa teman-teman di Asprapi ini ya memohon dukungan teman-teman juga kalau seandainya ingin berkembang, mungkin ada punya bisnis pameran atau event, bergabung sama kita boleh gitu loh ya. Dan kita sama-sama untuk memajukan Surabaya Jatim, sehingga di Asprapi ini punya tagline Mas di Jatim aja. Mas di Jatim aja. Iya. Nah, karena ini semoga tahun 2024 ini juga makin berkembang dan berkolaborasi dengan Berita Jatim. Amin. Baik, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di Debindo semuanya. Mudah-mudahan event nanti yang start bulan Mei nanti lancar sampai akhir tahun. Baik, kita tutup dulu Matur nuwun Pak Budiono, dan untuk sobat Berita Jatim, begitu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Insinyur Budiono MBA selaku Direktur PT Debindo Mitra Tama, Member of Diandra Kompas Gramedia. Semoga bermanfaat bincang-bincang kita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.